Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa sallallahu alaihi wa sallama tasliman mazidan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilman wa hudan wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Fa ya ahibati fillah ikhwani wa akhwati fillah rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, ucapan yang paling pantas dan layak untuk kita ucapkan di awal majlis ini, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas seluruh nikmat yang Allah berikan pada kita. Nikmat sehat, kelapangan waktu, nikmat bisa kembali bermuajahah, bermujalasah di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, di salah satu taman dari taman-taman syurga, yang tentunya kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla dengan hadirnya kita di salah satu majelis ilmu ini semakin mendekatkan diri kita pada Allah dan semakin meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat serta salam semoga Allah senantiasa curahkan, limpahkan kepada Nabi kita, qudwah kita, suri tauladan kita, imam besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para seluruh keluarganya, para sahabatnya, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaifa halukum jami'an? Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Semoga apa yang kita amalkan di bulan Ramadan kemarin dan di bulan Syawal ini dan bulan-bulan kedepannya, Allah menerima amal ibadah kita semua. Dan yang paling penting adalah Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang senantiasa istiqamah dalam ketaatan. Ya, karena ini ujian pertama kita setelah Ramadan adalah apakah kita bisa tetap istiqamah dengan berbagai macam ketaatan di bulan Syawal ini dan bulan-bulan selanjutnya. Dan salah satu ciri tanda-tanda amalan kita itu diterima makbul di sisi Allah adalah ketika kita bisa terus istiqamah melanjutkan ketaatan yang kita lakukan di bulan Ramadan. Ketika di bulan Ramadan kita rajin sholat berjamaah, kita rajin baca Quran, kita bisa saum, ya, kita rajin qiyamul lail, maka tetap kita jaga amalan tersebut walaupun Ramadan sudah meninggalkan kita. Nah, itu tanda-tanda amalan diterima. Tapi kalau amalan tersebut hilang dengan berlalunya Ramadan, maka ini menjadi bahan introspeksi diri kita. Artinya kita masih belum bisa maksimal memanfaatkan bulan Ramadan. Ya, masih hanya terbawa suasana ibadah memang yang luar biasa di bulan suci Ramadan. Ya, tapi itu semua disayangkan hilang. Ya, sampai mungkin sebagian kaum muslimin sampai sekarang Al-Qur'annya belum tersentuh lagi. Qiyamul lailnya sudah ditinggalkan, witir saja ditinggalkan. Padahal ketika bulan Ramadan luar biasa tarawihnya, luar biasa bacaan Qur'annya. Ya, maka dari itu salah satu hikmah Allah syariatkan saum Syawal
Ya, itu menunjukkan bahwasanya setiap ibadah, ya, ketika engkau telah selesai dari suatu ibadah, maka dilanjutkan dengan ibadah yang lain. Itu makna ayat dari faida faragta fansab. Faida faragta fansab. Jadi jika engkau telah selesai wahai Muhammad dari sebuah ibadah, maka hendaklah engkau melakukan ibadah yang lain. Ramadan telah selesai, tapi bukan berarti saum tidak ada. Ada saum sittah Syawal. Ini sudah hari ke-25 sekarang ya. Ada sisa 4 hari yang belum menyelesaikan saum Syawal. Ya, kalau yang belum mulai sama sekali ya sayang. Tapi jangan ditinggalkan sisa 4 hari, yang mudah-mudahan daripada ditinggalkan semua. Ya, yang belum mulai dari besok ya. Besok pas Senin ya. Jadi digabungkan saum Senin dengan saum Syawal. Ya, yang masih belum sempurna sisa 3 atau 4 hari lagi masih bisa. Ya, kenapa? Karena fadilahnya, keutamanya luar biasa. Rasulullah bersabda, "Man shoma Ramadan tsumma atba'ahu sittan min Syawal faka'anna masaumud dahr." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan ya orang yang saum Ramadan kemudian dia lanjutkan dengan saum Syawal 6 hari. Ya, mau di 6 hari secara berturut-turut, mau dipisah-pisah, silakan. Yang penting jumlahnya 6 selama di bulan Syawal. Bulan Syawal kan 29 atau 30 hari. Pilih harian sekiranya kita memang cocok di situ. Ya. 6 hari saja, maka seakan-akan itu dia berpuasa selama 1 tahun penuh. Ya. Bagaimana hitungannya 1 bulan 30 dikalikan 10 300. 6 dikali 10 60, jadi 360 hari sama dengan 1 tahun. Ya. Nah, ini hikmahnya Allah senantiasa jadikan musim-musim kebaikan amal ibadah itu terus berlanjut. Setelah bulan Ramadan berlalu, bulan puasa, datang bulan haji. Betul, sekarang bulan Syawal. Itu asyhurul hajj. Al-hajju asyhurum ma'lumat. Ibadah haji itu dilakukan di bulan-bulan yang telah ditentukan. Apa bulan haji? Syawal, Dzulqa'dah, 10 hari dari bulan Dzulhijjah. Jadi itu rangkaian ibadah. Jadi setelah ibadah rukun keempat dan zakat di situ di bulan Ramadan, dilanjutkan dengan rukun kelima, itu ibadah haji bagi yang mampu. Ya, walaupun qadarullah tahun ini kemungkinan mungkin tidak ada. Allahu a'lam ya, kabar yang saya terima belum ada kepastian dari pemerintah Saudi tentang penyelenggaraan ibadah haji. Mungkin seperti tahun kemarin, hanya orang yang mukim saja di negara Saudi, sedangkan dari negara luar masih belum dipersilahkan dikarenakan ya kondisi pandemi saat ini ya. Ya, jadi ini yang menjadi perhatian kita. Bulan Syawal ini akan segera berakhir, maka mari ya, manfaatkan sisa waktu 4 hari untuk menyempurnakan ibadah saum di bulan Syawal. Kemudian jemaah sekalian, insyaallah di pertemuan perdana ini kita akan memulai kajian dengan membahas kitab baru ya, yaitu kitab Umdatul Ahkam. Ya, kitab Umdatul Ahkam min kalami khairil anam. Kitab ini merupakan kitab yang menghimpun hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum, ahaditsul ahkam. Jadi hadis-hadis yang terkumpul di dalam kitab ini merupakan hadis yang berkaitan dengan hukum-hukum Islam. Dan hadis-hadis tersebut merupakan hadis-hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya, kalau kita sering melihat muttafaqun alaih, kalau kita baca hadis ya, muttafaqun alaih itu berarti itu yang sesuai yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, walaupun tidak semua hadis di Umdatul Ahkam ini, cuman kebanyakan hadisnya adalah sesuai ya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Artinya kebenaran hadis yang ada di dalam kitab ini tidak
ragukan. Ya. Kemudian kitab Umdatul Ahkam ini ditulis atau dikarang oleh seorang ulama yang bernama Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi. Ya, nama lengkapnya kalau kita sebutkan itu kunyahnya Abu Muhammad Taqiyuddin. Abu Muhammad itu kunyah ya. Kunyah itu dinisbahkan kepada anak Abu, bapaknya fulan. Ya, Abu Muhammad, julukannya Taqiyuddin. Ya, Taqiyuddin. Kita kan sering mendengar Najmuddin, Syamsuddin, ya, Muwaffaquddin. Itu semua lakab, julukan, bukan nama aslinya. Taqiyuddin ini jadi ketakwaan ya, orang yang terkenal dengan ketakwaannya. Julukannya Taqiyuddin, kunyahnya Abu Muhammad, namanya Abdul Ghani ibn Abdul Wahid. Abdul Ghani ibnu atau bin, kalau di kita seringnya memakai istilah bin ya. Padahal ibn sebetulnya ditulisnya ibnu. Kalau dalam bahasa Arab seperti itu. Abdul Ghani ibn atau bin Abdul Wahid ibn Ali ibn Surur. Tulis nggak ditulis? Abdul Ghani ibn Abdul Wahid Abdul Ghani bin, ya nggak apa-apa ditulis dengan bin nggak apa, atau ibnu ya. Ibnu Abdul Wahid ibnu Ali ibn Surur Al-Maqdisi. Ya, cukup sampai di situ. Ya. Ini penulis buku yang akan kita bahas karena penting ya, kalau kita mau mempelajari sebuah kitab, buku, maka sebagai adab ya para ulama terdahulu itu kita harus tahu siapa yang menulisnya. Setiap kita baca kita mendoakan penulis. Ya, jangan sampai kita belajar suatu kitab ditanya siapa penulis pengarangnya kita tidak tahu. Ya, maka harus tahu. Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi, singkatnya Abdul Ghani Al-Maqdisi aja ya. Ini lahir di tahun 541 Hijriah. 541 Hijriah. Jadi ini abad ke-6. Ya, abad ke-6. Beliau lahir di daerah Palestina sekarang. Daerah Palestina lah ya. Kemudian beliau hijrah ke daerah Damaskus sekarang ya, Syam, Syria. Nah, ketika beliau masih kecil, dikarenakan ya kondisi ketika itu kan 541 dan seterusnya itu masih dalam ya peperangan, perang salib terus ya, dikuasai oleh orang-orang Nasrani ketika itu di Baitul Maqdis. Makanya namanya Al-Maqdisi dinisbahkan kepada Baitul Maqdis. Di mana Baitul Maqdis? Masjidil Aqsa. Ya, yang sekarang masih dalam penjajahan Zionis Israel ya. Kita memohon kepada Allah agar Allah memberikan pertolongan dan kemenangan bagi kaum muslimin di Palestina dan mengeluarkan orang-orang Yahudi dari Palestina insyaallah. Itu sebuah janji dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau ya safar ke negeri Damaskus tadi, Syria. Disitulah beliau mulai belajar ilmu ya. Jadi sudah memang kebiasaan para ulama terdahulu pasti menimba ilmu dari usia masih dini. Ya, oleh orang tuanya dimasukkan ke ya kutab untuk belajar oleh para ulama sampai beliau menjadi seorang alim, dan beliau melakukan rihlah perjalanan dalam talabul ilminya ke daerah Irak, ke daerah Mekkah, Madinah. Terakhir beliau di Mesir. Ya, secara singkatnya beliau hijrah ke Mesir, kemudian beliau wafat di situ tahun 600 Hijriah. Ya, jadi lahirnya 541, wafatnya tahun 600 Hijriah, kurang lebih 59 tahun. Ya. Dan Imam
Abdul Ghani Al-Maqdisi ini memiliki hubungan kekeluargaan dengan Imam Ibnu Qudamah. Siapa itu Imam Ibnu Qudamah? Ya, penulis Al-Mughni. Ini terkenal sekali. Penulis kitab Al-Mughni. Kalau dalam mazhab Syafi'i punya kitab Al-Muhadzab, itu kitabnya rujukan fikihnya Syafi'i, itu Al-Muhadzab. Karyanya Asy-Syirazi, disyarah oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu'. Jadi kalau mau melihat masalah fikih dalam mazhab Syafi'i, kebanyakan kembali kepada kitab Al-Majmu'. Ya, karyanya Imam An-Nawawi, itu syarahnya kitab Al-Muhadzab. Kalau dalam mazhab Hambali, maka rujukannya adalah kitab Al-Mughni tadi. Al-Mughni karyanya Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, sepupunya Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi. Sepupunya, ya, anak bibinya. Memang keluarganya keluarga para ulama. Ya. Ibnu Qudamah lebih condong ke ilmu fiqih, akhirnya beliau menjadi seorang faqih, memiliki karya Al-Mughni, yaitu kalau diterjemahkan sampai belasan jilid ya. Kalau Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi lebih condong ke ilmu hadis. Makanya beliau karya-karyanya salah satunya adalah ini karya Umdatul Ahkam yang memang memuat hadis-hadis. Akhirnya menjadi imam di ilmu hadis. Ya. Dan kitab Umdatul Ahkam ini memiliki kisah dalam penulisannya. Apa sebab penulisan? Ya, jadi para ulama itu kebanyakan kitabnya itu memiliki cerita, memiliki sebab penulisan, dan biasanya disampaikan di muqaddimahnya. Ya, saya akan bacakan di sini muqaddimah. Ini penting ya, kalau membaca kitab, kita ingin mempelajari sebuah kitab itu, kalau nggak punya waktu langsung menyelesaikannya, baca muqaddimahnya dulu. Kita beli kitab baru nih, kan belum tentu bisa kita langsung baca. Minimal kita baca muqaddimahnya, pengantarnya, dan apanya? Daftar isi. Iya, awal dan terakhir. Jadi minimal kita tahu kitab ini berbicara tentang apa, itu di muqaddimah. Dan tema-tema yang ada di kitab itu apa saja, itu dari daftar isinya. Ya. Jadi kita akan tahu apa alasan cerita di balik kitab Umdatul Ahkam ini dari muqaddimahnya. Saya bacakan ya, muqaddimahnya ini langsung yang berkata Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi. Beliau berbicara dalam kitabnya qala rahimahullah taala, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kebiasaan para ulama senantiasa memulai bukunya itu dengan bismillahirrahmanirrahim ya. Sebagai bentuk bertabarruk ya, mendapatkan barakah dari bismillah. Qala Syekh Al-Hafidz Taqiyuddin Abu Muhammad Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Ibn Ali Ibn Surur Al-Maqdisi rahimahullah taala. Alhamdulillahil malikil jabbar الواحد القهار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأخيار. Ini muqaddimah biasa ya. Setiap perkataan, awal perkataan beliau memuji Allah dan bersalawat kepada Rasulnya. Kemudian amma ba'du. Nah, di sini penjelasan, fa inna ba'd ikhwani sa'alani ikhtisar jumlati fi ahadits al-ahkam. Sebagian saudara-saudaraku ya, teman-temanku meminta kepadaku, kata Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi ini, agar aku menulis sebuah kitab yang mengumpulkan beberapa hadis-hadis yang sahih seputar hukum-hukum Islam. Ya. Mimma ittafaqa alaihi imaman. Hadis-hadis ini yang disepakati oleh dua imam besar, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Siapa Imam Bukhari? Namanya Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim. Imam Bukhari namanya Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Bardizbah al-Bukhari. Kalau Imam Muslim, nama beliau Muslim ya, Muslim ibn Hajjaj ibn Muslim, Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim Ain Saiburi. Semuanya bukan orang Arab ini.
Bukhari dan Muslim ini bukan asli orang Arab. Ya. Bukhari itu imam dari negeri Persia, Faris, Bukhara ya, dari negeri Bukhara. Sedangkan Naisaburi, imam Muslim ini dari Turkmenistan kalau kita bilang, atau Kazakhstan, daerah yang tan-tan ini ya. Jadi ini para imam hadis ya, tidak ada orang Arab asli. Itu menunjukkan bahwasanya agama Islam ini bukan hanya untuk orang Arab ya. Bahkan para ulama kita pun ya banyak karya-karya tentang ilmu hadis. Ya. Salah satunya Syekh Imam Ahmad Al-Khatib Al-Minangkabawi yang dari Padang. Itu salah satu imam Masjidil Haram di Mekah. Ya, yang melahirkan 3 ulama besar setelahnya. Ya, Imam Ahmad Dahlan, Hasim Asy'ari, dan siapa satu lagi? Ya, saya lupa saat itu. 3 tokoh itu belajar sama ke Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Ya, salah satu ulama besar kita di Masjidil Haram. Taib. Kemudian beliau ya, setelah mendengar permintaan tersebut, maka beliau mulai menulis hadis-hadis ini ya, dan beliau berkata di akhirnya, wa asallallahu ayyanfa'ana bihi, dan aku memohon kepada Allah agar apa yang aku kerjakan ini menjadi sebuah kemanfaatan, ada manfaatnya bagi kita semua. Wa man katabahu aw sami'ahu aw qara'ahu aw hafizahu aw nadhara fihi, dan semoga juga ada manfaatnya bagi orang yang menulisnya, yang menulis ulang, mencetak ulang, atau mendengarkannya, mendengarkan hadis-hadis ini, atau membacanya, atau menghafalnya, atau melihatnya saja. Didoakan oleh Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi agar dapat manfaat. Itu menunjukkan keikhlasan seorang ya ulama, seorang penulis. Wa yaj'alu khalisan liwajhillahi karim. Dan beliau memohon agar amal ini menjadi amalan yang betul-betul ikhlas, hanya berharap ridha Allah. Ya, bukan untuk ketenaran, bukan untuk mendapatkan royalti ya, bukan untuk mendapatkan keuntungan dunia ya, tapi betul-betul ingin mengharapkan ridha Allah. Maka dari itu tidak aneh para ulama yang memang begitu ikhlas niatnya, Allah abadikan karyanya. Para ulama terdahulu tidak pernah ketika ingin menulis sebuah karya memikirkan, oh nanti keuntungan yang saya dapatkan berapa ini. Kalau dicetak misalkan jadi bestseller, tidak berpikir keuntungan. Yang dia pikirkan ingin bermanfaat. Bahkan bukunya ya sudah digratiskan saja. Ya. Walaupun sekarang ya diperbolehkan untuk memang ada hak ya, copyright itu memang diakui. Tidak boleh kita membeli bajakan karena karya itu harus kita hargai. Tapi ulama terdahulu mereka wakafkan karya-karyanya. Makanya kita mudah sekali mendapatkan ya PDF karya-karya ulama bahasa Arab. Coba kalau terjemah, saya cari dari semalam terjemahan yang PDF nggak dapat, yang gratis nggak dapat. Kebanyakan ya harus beli. Tapi kalau versi Arab di mana? Oh sudah berantakan sekali di mana-mana ya. Maktabah Waqfiyah, Syamilah ada dengan mudah sekali. Dan betul Allah Subhanahu wa taala ya, sebagai bentuk mungkin diterimanya amal beliau sampai sekarang. Ya, sudah berapa abad ini? Kurang lebih 8 abad. Sekarang 1442. Beliau wafat 800 tahun lebih. Karyanya masih dibaca di majelis-majelis ilmu, masih dipelajari di pesantren-pesantren, di ma'had-ma'had, di boarding school, di universitas. Ini salah satu. Ini kalau dilihat ini yang dipelajari di Ar-Raya. Ini saya bawa kitabnya. Saya nggak punya kitab aslinya, ya. Saya pakai yang menjadi diktat. Ini dalam Bang Ar-Rayahnya di sini. Ini dipelajari oleh mahasiswa kita semester 2. Ya, yang dipelajari adalah kitab Umdatul Ahkam. Ya. Tapi dengan syarah Syekh Al-Utsaimin. Ya, karena Umdatul Ahkam ini hanya matan saja. Matan hadis, tidak ada penjelasan. Ya. Maka untuk penjelasannya harus kita memerlukan kitab lain sebagai syarahnya. Dan salah satu yang saya pakai syarahnya adalah syarah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang berjudul Tanbihul Ifham. Ya, di kitab aslinya ini Tanbih Al-Ifham fi Syarhi Umdatul Ahkam karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, seorang ulama besar dari Saudi Arabia. Taib.
Cukup ya muqaddimah berkaitan dengan buku dan penulis. Maka sekarang kita akan langsung mulai dengan pembahasan materi di dalam kitab ini. Baik, kita mulai dengan kitab At-Taharah. Jadi Umdatul Ahkam ini mencakup 20 bab pembahasan. Bab yang pertama adalah bab At-Taharah. Ya, pasti namanya kitab fikih. Dimanapun ya, mazhab apapun kebanyakan pasti yang menjadi pembahasan pertama adalah bab At-Taharah. Apa itu taharah? Bersuci. Ya, dari bahasa At-Taharah persamaannya an-nazahah atau an-nadhafah. Bersuci ya. Bersih dan suci lah. Kita bisa bilang bersuci dan membersihkan ya. Atau dalam istilah irtifa'ul hadas wa zawalun najas. Kita mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Itu namanya taharah. Ya, bersuci dari hadas dan najis. Hadas ini bisa terbagi menjadi dua. Hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil dihilangkan dengan berwudu. Ya, hadas besar dengan mandi wajib. Pengganti wudu kalau tidak ada air, maka dengan tayammum. Ya, itu sering dibahas insyaallah ya. Dan dasar dalilnya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Di sini dalam ayat ini ada kata tutahhiruhum dari kata taharah ya. Nabi diperintahkan untuk mengambil sedekah dari orang-orang kaya yang mana sedekah itu mensucikan. Taharah di sini arti katanya. Jadi sedekah zakat itu yang mensucikan harta kita dari berbagai macam perkara dan syubhat dan yang haram. Ya. Sedangkan perintah taharah sendiri ya banyak sekali di dalam Al-Quran. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ya, kalau Allah mencintai orang-orang yang senantiasa bertaubat, dia membersihkan dirinya dari dosa-dosa secara maknawi ya, batinnya, dan juga orang-orang yang senantiasa membersihkan lahirnya. Jadi umat Islam ini harus diperhatikan, bukan sekedar batinnya saja yang perlu dibersihkan, tapi harus juga memperhatikan kebersihan lahir dan lahirnya. Ya, dari kebersihan tempat tinggal, pakaian, ya, apalagi kebersihan masjid dan toiletnya. Ya, jangan sampai umat Islam ini menjadi seakan-akan umat yang jorok. Ya. Padahal agama kita agama yang sangat menganjurkan menjaga kebersihan. Ya, tapi kenyataannya sangat jauh berbeda. Sangat disayangkan karena banyak kaum muslimin yang belum memahami agama ini secara kafah. Menyangka Islam hanya ibadah saja di masjid, sholat dan lain sebagainya. Masalah ekonomi, masalah politik, masalah ya, kesehatan, kebersihan seakan-akan Islam tidak ada di situ. Padahal Islam ini agama yang mencakup semua sisi kehidupan. Ya. Maka kita tunjukkan, jangan sampai kita ya kalah dengan orang-orang kufar, orang-orang kafir yang luar biasa peraturannya ya, kebersihannya, bahkan didenda kalau orang membuang sampah tisu saja di jalanan didenda. Ya. Menjaga waktunya luar biasa ya. Tepat waktu dan lain sebagainya, itu sebetulnya ajaran Islam semua. Tapi kenapa kita tidak lihat prakteknya dalam kaum muslimin? Karena kebanyakan kaum muslimin tidak faham agamanya. Ya, maka mulai dari sekarang kita mempelajari bab taharah, maka tunjukkan dalam kehidupan kita. Sudah belajar bab taharah, jangan buang sampah sembarangan. Ya. Jaga kebersihan ya, tempat ibadah kita, rumah kita, di mana kita berada, jaga kebersihan di situ. Tunjukkan bahwa Islam ini agama yang indah ya. Kemudian kita mulai dengan hadis yang pertama, tentunya yang berkaitan dengan taharah. Ya. Di sini Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi memulai dengan
menyebutkan hadis yang pertama itu hadisnya Umar bin Khattab. Beliau berkata, an Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Saya yakin ini semua sudah hafal. Hadis yang berkaitan dengan niat. Ya, bagaimana hadisnya? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Ya, kurang lebih refleksi hadisnya seperti itu. Ini hadis diriwayatkan oleh sahabat Abu Hafs, Syekh Abu Hafs Al-Faruq. Sahabat Umar radhiyallahu taala anhu. Kunyahnya siapa? Abu Hafsin. Apakah Umar punya anak namanya Hafs? Enggak ada. Hafsah. Tapi bukan Abu Hafsah. Harusnya kan Abu Hafsah kalau punya anak Hafs. Tapi Abu Hafsin. Nah, di sini Hafs ini artinya bukan nama anak beliau. Tetapi Hafs artinya adalah salah satu nama dari nama-nama singa. Di dalam bahasa Arab itu nama-nama singa itu lebih dari 50 nama. Itu saking kayanya kosakata bahasa Arab. Di kita satu nama aja kan. Kalau nggak singa apa? Singa aja. Macan beda lagi kan. Kalau macan namir bahasanya. Ini asad. Kalau bahasa Arab itu ada asad, singa, ghadhanfar, laif, ya, terus hafs, shibal. Itu sampai 50 kosakata untuk satu nama. Fahad. Itu kayanya bahasa Arab. Makanya kalau bahasa Arab diterjemahkan ke Indonesia nggak bisa. Kenapa? Karena minim kosakata bahasa Indonesia. Ya. Dilihat dari bahasa dunia saja yang paling kaya kosakatanya bahasa Arab. Sampai dibandingkan dengan bahasa Perancis, bahasa Inggris jauh. Bahasa Arab itu ada sampai 12 juta kata. Bahasa Inggris nggak sampai 1 juta. Nggak sampai. Itu kayanya bahasa Arab. Makanya Allah tidak sembarangan menjadikan Al-Quran dengan bahasa Arab. Itu indahnya. Ya, semoga ini memotivasi kita untuk mempelajari bahasa Arab agar kita lebih kagum lagi dengan bahasa Arab. Jangan kita bangga mempelajari bahasa lain, boleh-boleh saja, tapi pelajari dulu bahasa Arab. Ya, jangan kita bangga anak kita belajar bahasa asing. Ya, sekarang orang banyak belajar bahasa Korea, ya, karena banyak drama Korea. Ya. Belajar bahasa Perancis, Itali, bahasa Inggris. Bahasa Inggris seperti sudah kewajiban. Ya, kalau ingin sukses harus bisa bahasa Inggris katanya. Ya, sukses di dunia saja, belum tentu di akhirat. Jadi kalau yang belajar bahasa Arab, insya Allah sukses dunia akhirat. Karena dia akan faham. Ketika sholat dia faham apa yang dia baca. Ketika baca Al-Quran dia faham. Ketika mengkaji kitab, baca hadis dia faham. Dan yang lebih bangga dari itu, itulah bahasa yang dipakai oleh Rasulullah dan para sahabat. Ya. Masa kita nggak bangga? Kita berbahasa dengan bahasa yang dipakai oleh Rasul sama. Beda dengan bahasa Inggris. Bahasa Inggris tahun 50 tahun ke belakang itu sudah nggak dipakai di zaman sekarang. Coba saja baca kitab-kitab 50, 60 sudah tidak ada di kamus sekarang. Tapi bahasa kita, bahasa Arab kita itu sama dengan yang dipakai oleh Rasulullah. Itu artinya memang bahasa Arab ini terus akan ada. Bahkan disebutkan dalam sebuah penelitian, ini bahasa yang terakhir akan punah ya, bahasa Arab akan terus ada sampai hari kiamat. Sedangkan bahasa-bahasa yang lain bergeser, berubah. Ya. Tiap hari bahasa Indonesia semakin hilang kan, berubah kosakatanya. Mungkin bahasa 30 tahun yang lalu sudah tidak dipakai di zaman sekarang. Tapi bahasa Arab masih kita pahami, kitab-kitab para ulama terdahulu ya, masih kita pahami. Baik. Jadi diriwayatkan oleh Umar sedikit tentang biografi Umar bin Khattab ya. Beliau ini Umar ibn Al-Khattab ibn Nufail. Umar
anaknya Al-Khattab ibnu An-Nufail ibn Abdul Uzza. Beliau salah seorang dari Khulafaur Rasyidin, ya, khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq, yang juga memiliki julukan Al-Faruq. Ya, Al-Faruq itu pembeda antara yang hak dan yang batil, karena saking tegasnya beliau akan kebenaran. Kana min asyrafi Quraisy, nasabnya pun termasuk orang yang terhormat di kalangan Quraisy. Ya. Aslama fi sana al-khamisa wa sadiyah, beliau masuk Islam tahun ke-5 atau ke-6, ada perbedaan. 5 ke-6 bukan Hijriah, setelah bi'tsah. Setelah bi'tsah itu apa? Setelah diutusnya Nabi, diangkatnya Nabi Muhammad menjadi seorang nabi. Ya, sebelum hijrah artinya kan. Tahun ke-5 ke-6 setelah bi'tsah. Ya, kurang lebih 7 tahun sebelum hijrah berarti. Ya. Masuk Islamlah Umar. Dan kisah masuk Islamnya kan terkenal ya. Walaupun di situ banyak riwayat yang mendhaifkan, tapi sebagai kisah ya tidak mengapa, karena tidak berhubungan dengan hukum. Ketika Umar ingin pergi untuk membunuh Nabi, ya, datang bertemu di tengah jalan dengan seorang temannya yang ternyata sudah masuk Islam tapi menyembunyikan Islamnya. Teman Umar ini, atau seorang muslim ini yang menyembunyikan keislamannya, lihat Umar sudah memegang pedang, ditanya, mau kemana engkau Umar? Aku mau membereskan permasalahan ini, katanya. Ya, mau membunuh Nabi, karena dengan munculnya Nabi ini banyak masalah, kata Umar. Ya, orang Quraisy mulai terpecah belah, banyak permasalahan. Aku akan bereskan permasalahan ini. Nah, cerdik sahabat ini yang sudah masuk Islam ini. Bagaimana engkau pergi ke Muhammad sedangkan adikmu sendiri sudah masuk Islam? Kaget Umar mendengar tersebut kan. Akhirnya pergi ke rumah adiknya. Yang ternyata adiknya ini menikah dengan Sa'id bin Zaid. Sahabat Sa'id bin Zaid yang ketika itu sedang belajar Al-Quran, dan salah seorang sahabat Al-Khubbab, kalau nggak salah Khubbab ibn Irf, mendengar Umar ketika adiknya ini membaca surat Thaha. Disitulah Allah berikan hidayah. Yang tadinya mau membunuh Nabi Muhammad malah masuk Islam setelah mendengar surat Thaha. Thaha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Ya. Kami tidak menurunkan Al-Quran agar engkau menjadi orang yang sedih, orang yang celaka. Illa tadhkiratan liman yakhsha, kecuali Al-Quran ini sebagai bentuk pengingat bagi orang-orang yang takut. Tersentuh hati Umar. Ya. Akhirnya pergi ke Nabi untuk mengikrarkan Islamnya. Masuk Islamlah Umar. Dengan masuk Islamnya Umar ini, Islam semakin kuat. Dan ini termasuk doanya Nabi. Nabi senantiasa berdoa, ya Allah, tolong memuliakan Islam dengan Islamnya 2 orang, yaitu Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham. Amr bin Hisham siapa? Abu Jahal. Ini 2 tokoh besar. Dan ternyata Allah memilih Umar ibn Khattab masuk Islam, sedangkan Abu Jahal tetap dalam kekufuran, dihinakan Allah, mati dalam kekufuran di perang Badar. Ya. Jadi setelah masuk Islam ini tambah kuat. Ya, karena Umar ini orang yang berani. Ya, siapa yang berani melarang dia? Enggak ada yang berani. Langsung beliau tantang. Yang berani melawan ya langsung menghunuskan pedang, tidak ada yang berani sama Umar. Ditambah dengan Islamnya Hamzah, ya, sebelumnya. Semakin kuat Islam. Kemudian secara singkat, ya, Umar ini beliau menjadi khalifah setelah Abu Bakar tahun 13 Hijriah sampai 23. Jadi kurang lebih berapa tahun? 10 tahun menjabat sebagai khalifah. 10 tahun. Dan beliau wafat di tahun 23 Hijriah. Bagaimana wafatnya? Ketika beliau sholat subuh, ketika menjadi imam, ternyata ada salah seorang budak Majusi. Artinya budak, bukan budak anak kecil ya. Budak, hamba sahaya. Yang ketika itu tinggal di Madinah, budaknya Al-Mughirah, orang Majusi yang memang niatnya adalah untuk membunuh dari dulu ya. Dia masuk ke Madinah ingin ya membunuh Khalifah Umar.
Dia dapat kesempatan, dia sudah siapkan dengan pisau belati yang memiliki 2 mata. Di pisaunya itu 2 matanya tajam. Ketika Umar mengimami, dia masuk ya dari belakang sampai ke depan, ditusuk Umar beberapa kali tusukan. Ya, jatuh Umar ketika itu. Yang melanjutkan salat Abdurrahman bin Auf. Sebagian kaum muslimin tidak tahu, kondisi gelap. Ya, belum ada listrik penerangan, ya, listrik hanya lampu, hanya obor, ya. Lampu biasa saja, cahaya penerangan yang begitu minim, orang tidak tahu. Sebagian orang tidak tahu apa yang terjadi. Ya. Dari sholat dilanjutkan, setelah sholat, ya, ternyata Umar sudah tertusuk. Dan yang lari membunuh ini adalah namanya Abu Lu'lu' al-Majusi. Abu Lu'lu' al-Majusi yang sekarang dipuja-puja, diagung-agungkan, dianggap sebagai pahlawan oleh orang-orang Syiah. Jadi tidak aneh kalau kita tidak bisa ya bersama orang-orang Syiah, karena dasar akidahnya sudah berbeda. Kita menghormati, memuliakan sahabat, mereka malah mencaci maki dan bahkan menyanjung-nyanjung orang yang membunuh Umar. Jadi pahlawan itu ada makamnya, disanjung pahlawan. Ya, yang membunuh Umar dikatakan pahlawan, padahal orang yang membunuh Umar ini sudah dijamin masuk neraka. Ya. Abu Lu'lu' al-Majusi ini lari sambil dia menusuk orang-orang yang kaum muslimin juga yang sedang sholat. Jadi banyak korbannya, bukan hanya Umar. Tertangkap, akhirnya dia bunuh diri. Ya. Karena tidak mau diadili, dia bunuh diri sendiri. Ya. Setelah beberapa hari setelah itu Umar tidak langsung meninggal, tapi beberapa hari kemudian baru Umar wafat. Ya. Di tahun 23 Hijriah. Baik, kita langsung ke pembahasan hadisnya. Ini hadis yang termasuk sangat populer, dan hadis ini memang termasuk hadis ahad ya. Hadis gharib kalau dalam ilmu hadis. Karena tidak diriwayatkan kecuali dari sahabat Umar bin Khattab. Ya, jadi jalurnya itu dari Umar, tabi'in, atba' tabi'in, itu satu orang semua. Ya, tidak ada yang meriwayatkan lagi kecuali dari Umar. Ya. Dan ini merupakan dalil bahwasanya walaupun hadis ini diriwayatkan oleh satu orang atau hadis ahad, selama sanadnya tersambung, selama hadisnya ini ya dinilai sahih, maka itu dianggap hadis yang makbul, yang diterima. Karena ada sebagian yang berpendapat tidak boleh beramal dengan hadis ahad. Ya, sedangkan para ulama, selama hadis ahad itu memenuhi kriteria hadis sahih, maka tetap diamalkan. Dan para ulama sepakat hadis niat ini termasuk hadis yang diamalkan ya. Berbagai macam kitab senantiasa memulai dengan hadis tentang niat. Arba'in Nawawiyah, hadis pertamanya niat. Bukhari, hadis pertamanya tentang niat. Dan kitab-kitab lain, Riyadhus Shalihin, hadis pertama tentang niat. Kenapa? Nah, ini pentingnya karena niat ini adalah ya ukuran ya benar atau tidak, diterima atau tidak, sah atau tidaknya sebuah amalan. Rasulullah sampaikan, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal, a'mal jamaknya dari kata amal, mencakup ya amal perbuatan itu, baik ucapan atau perbuatan, ucapan kita atau tindakan kita, dan termasuk di dalamnya juga apa yang kita tinggalkan. Tidak hanya apa yang kita lakukan, tapi apa yang kita tinggalkan pun itu termasuk amalan. Jadi ketika kita berucap, ya, ucapan kita termasuk amal. Kalau baik menjadi ibadah, kalau perkataan buruk jadi dosa. Tidak ada baik buruknya, jadi perkataan sia-sia. Perbuatan kita, perbuatan yang baik, amal soleh, jadi amal soleh. Yang buruk menjadi sebuah dosa. Termasuk ketika kita meninggalkan sebuah kemaksiatan. Ya, peluang maksiat ada, tapi kita tinggalkan. Ya, seorang sudah berniat untuk berbuat maksiat, tapi dia tinggalkan karena ingat, ya, azab Allah begitu pedih. Ya, dosa kecil ini bisa menghancurkan ibadah-ibadah dia. Dia tinggalkan,
maka itu dihitung sebagai amal soleh pun. Ya, orang sudah niat misalkan mau mencuri, ya sudah tidak ada yang melihat, mau korupsi atau dan lain sebagainya, tidak ada yang melihat dia, tapi dia ingat Allah Maha melihat, dia ingat Allah Maha mengetahui, Allah Maha mengawasi, dia tinggalkan, itu pun termasuk amalan. Jadi makna amalan di sini mencakup ucapan, perbuatan, dan meninggalkan perbuatan yang dilarang. Kata innama, kita lupa membahas innama. Apa kata innama ini? Dalam segi bahasa Arab, innama itu disebut adatul hasr, jadi pembatasan. Ya, sebuah kata yang dipakai untuk membatasi makna. Artinya innamal a'mal, hanya, ya, seakan-akan hanya seperti itu ya. Innama ini untuk membatasi makna sebuah kata. Jadi seakan-akan artinya innamal a'malu binniyat, amalan-amalan yang benar, yang diterima oleh Allah hanyalah, seakan-akan seperti itu, hanya innama itu ya, amalan-amalan yang disertai dengan niat. Kita misalkan ya, dari bangun tidur tidak makan ya, sampai maghrib, tapi tidak ada niat puasa di situ, kira-kira dinilai ibadah puasa tidak? Tidak. Dia niatnya hanya ya, akhir bulan, ya. Gak ada mau minjem malu misalnya, atau memang dia niatnya untuk diet saja. Ya, ini bulan Syawal, berat badan udah naik lagi misalkan. Ya. Dia niatnya ya diet saja, nggak ada niat ibadah. Padahal sama, nggak makan nggak minum. Kalau dilihat kan sama orang puasa dengan orang yang ini diet misalkan. Tapi yang membedakan adalah niat. Orang yang mencuci muka, dia gerakannya sama seperti wudu, tapi nggak ada niat wudu, maka tidak dihitung sebagai ibadah wudu. Kalaupun dia sholat dengan ya cara seperti itu, wudu yang tidak diniatkan, maka sholatnya tidak sah. Ini pentingnya niat. Ya. Itu yang membedakan antara seorang dengan yang lainnya adalah niat. Ya. Innamal a'malu binniyat. Setiap amal perbuatan harus didasari dengan niat dan harus ada niat, karena tidak mungkin seorang yang akil berakal melakukan sebuah perbuatan tanpa ada niat. Mustahil. Mustahil. Ya. Dia bertindak tanpa ada niat, pasti ada di dalam hatinya dia mau melakukan apa itu ada terbetik, dan lintasan pikiran itu di pikiran dia, munculnya keinginan di hati itu, itulah niat. Dan bukan yang dilafazkan, karena asalnya niat itu di dalam hati. Itu sepakat antara imam 4 ya. Tempatnya niat itu dalam, bahkan Imam Nawawi mengatakan mahalluha al-qalb. La yasihul ibadah illa bin niyah. Tidak sah ibadah itu kecuali dengan niat, dan tempat niat itu di dalam hati. Ya. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya setiap orang, wa innama likulli, dan sesungguhnya likulli, bagi setiap, imri'in, seorang, bagi setiap orang, ma nawa, apa yang dia niatkan. Artinya seseorang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan, sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kalau dia niatkannya karena Allah, ingin mendapat surganya Allah, pahala dari Allah, itu yang dia dapatkan. Tapi kalau dia dapatkan ingin mendapatkan kenikmatan dunia, materi, sanjungan, pujian, jabatan, dan lain sebagainya, itu yang akan dia dapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kemudian Rasulullah memberikan contoh. Ya, ini termasuk metode pengajaran Rasulullah. Rasulullah itu kalau mengajarkan senantiasa memakai ya metode, kalau nggak misal, permisalan, kalau nggak dengan ungkapan, perumpamaan. Kita temukan banyak perumpamaan dalam Al-Quran, dalam hadis. Ini misalnya, ya, misal orang yang berniat dan akan diganjar sesuai dengan niatnya. Faman kanat hijratu ilallah, barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu dinilai ya berpahala karena niat untuk mendapatkan ridha Allah dan Rasulnya. Nah, apa itu makna hijrah? Faman kanat hijratuhu. Hijrah itu arti katanya dari hajara yahjuru, artinya meninggalkan.
Mana istilahnya seorang hijrah itu adalah ketika di zaman Rasulullah tentunya hijrah dari kota Madinah ke kota Mekah ke Madinah di zaman Rasul. Jadi orang-orang muhajirun, kenapa dibilang orang-orang muhajirun? Sahabat al-muhajir karena mereka meninggalkan tempat tinggal mereka di Mekah berpindah ke Madinah karena di Mekah mereka sudah tidak bisa lagi leluasa mengamalkan ibadahnya. Sholat sudah diganggu, sudah dilarang dan lain sebagainya. Akhirnya mereka hijrah bersama Nabi. Itu hijrah di zaman Nabi. Kalau sudah wafatnya Nabi, apakah tetap ada hijrah? Tetap ada, tapi dengan makna yang lain, makna lebih luas. Bukan hijrah dari Makkah ke Madinah. Ya. Sekarang hijrah, ayo, penduduk Makkah harus hijrah semua ke Madinah. Tidak. Tapi maknanya adalah meninggalkan, ya, semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu makna hijrah. Atau meninggalkan tempat tinggal yang di situ memang, ya, banyak larangan, ya, banyak tidak adanya syariat di situ, memilih tempat yang lebih baik. Meninggalkan kondisi yang buruk ke arah yang lebih. Itu makna semua makna hijrah. Ya, sekarang banyak sekali istilah hijrah, ya. Teman-teman, saudara baru hijrah, artinya dia meninggalkan keburukan. Ya, kebiasaan dia yang dulu, yang belum mengenal ngaji, belum ngaji istilahnya. Ya, belum mengenal bagaimana tata cara salat yang benar. Sekarang dia sudah hijrah. Artinya bukan hijrah dari kota ke kota, artinya dia meninggalkan kebiasaan buruk, sekarang menjadi, ya, orang yang lebih baik. Itu pun makna hijrah. Jadi seseorang ketika dia hijrah, yang dulunya belum sholat 5 waktu, sekarang sholat 5 waktu, dulunya belum ikut pengajian, sekarang ikut pengajian. Kalau niatnya karena Allah dan Rasulnya, maka itu akan dihitung sebagai ibadah. Allah akan berikan pahalanya. Tapi kalau niat hijrahnya hanya ikut-ikutan, ngetren saja, wah, teman saya pada hijrah, saya ikut hijrah juga. Yang dulunya nggak berjenggot, sekarang berjenggot. Yang dulunya masih isbal, sekarang sudah tidak isbal celananya. Ikut ngetren saja. Atau akhwat yang dulunya tidak berhijab, sekarang berhijab. Yang dulunya tidak bercadar, sekarang bercadar misalnya. Hanya ikut-ikutan, maka niatnya sudah salah. Bukan karena Allah dan Rasul. Tapi bagian kedua, faman kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha, dan barang siapa yang hijrahnya hanya karena urusan dunia. Ada orang hijrah, ya, meninggalkan kampung halaman, pindah ke kota lain yang lebih baik, dia bisa menjalankan agamanya dengan mudah, ya. Tapi niatnya masalah dunia. Dia ingin mendapatkan keuntungan, bisnisnya agar lebih maju, niat utamanya, ya. Kalau niat selain itu tidak masalah. Niat utamanya hanya sekedar itu saja. Tidak dia niatkan untuk mencari pahala dari Allah, maka itu yang akan dia dapatkan. Ya. Salah satu kisahnya, walaupun hadis ini dinilai dhaif, salah seorang sahabat hijrah ke Madinah hanya untuk, ya, menikahi seorang wanita. Maka ini disebutkan setelahnya, faman kana hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha, atau orang yang hijrah hanya karena seorang wanita yang ingin dia nikahi. Ya, hijrah ke Madinah karena ada seorang yang menunggu, bukan karena Allah dan Rasulnya. Maka apa? Fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka hijrahnya ini ya dinilai sesuai dengan niatnya. Dia tidak mendapatkan pahala dari Allah, tapi apa yang dia niatkan. Ya. Dia berubah penampilannya, ya. Tapi niatnya hanya untuk mengikuti tren saja. Ingin mengikuti orang lain saja, atau ingin dipuji saja, atau ingin dibilang masya Allah sekarang sudah nyunnah, atau sudah jadi salaf sekarang, ya, salafi. Tidak, ya. Maka luruskan niat ini. Itulah fungsi niat, ya. Maka di sini kita bisa jelaskan ada dua fungsi niat. Yang pertama, fungsi niat itu adalah membedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Sholat zuhur dan asar, bedanya apa? Lihat, gerakannya sama. Orang sholat subuh, sholat sunnah sebelum subuh dan sholat subuh tidak ada bedanya, 2 rakaat. Gerakannya sama, tapi yang membedakan niat. Itu membedakan antara ibadah dengan ibadah yang lain. Fungsi kedua niat adalah membedakan, ya, antara ibadah dan ada kebiasaan. Sekarang kita lihat, ya, ibu-ibu misalkan masak, nyuci setiap hari kan begitu, ya. Ya, kita harus hargai istri-istri kita, begitu capek, ya. Coba sehari di rumah kerjakan semua pekerjaan istri kita.
Ya, pasti terasa capeknya, ngurus anak dan lain sebagainya. Itu kalau dikerjakan hanya sekedar rutinitas, ya hanya capek saja yang ditemukan. Tapi kalau diniatkan sebagai ibadah, dia cuci baju suaminya, cuci baju anak sebagai bentuk khidmah, melayani suami. Dia niatkan lillahi ta'ala. Masak, dia nyapu, bersihkan rumah, ya, sebagai bentuk ya melayani suami, biar suaminya tenang di rumah, nyaman. Kan? Itu dia niatkan untuk mencari ridha Allah. Maka yang ya, bentuknya kebiasaan tadi, makan minum pun, sampai makan minum tidur pun, kalau diniatkan untuk mendapatkan ridha Allah, saya makan ini ya Allah agar saya tetap kuat, semangat, bisa ibadah lebih maksimal. Saya niat tidur lebih cepat, ya, habis isya tidur jam 9 agar bisa bangun tengah malam, bisa qiyamul lail. Maka tidurnya dinilai ibadah. Itu niat. Beda, sama-sama tidur, sama-sama memejamkan mata. Tapi yang membedakan ini orang niat tidurnya agar bisa bangun malam, bisa sholat subuh berjamaah, tidak telat. Ini tidur hanya karena ya ingin melampiaskan ya rasa ngantuknya saja. Beda. Jadi niat yang membedakan antara ibadah dengan ibadah yang lain, antara ibadah dan adat kebiasaan. Dan niat juga memiliki fungsi sebagai yang menjadikan seseorang itu agar dia bisa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tentunya masuk ke poin kedua tadi ya. Karena kalau diniatkan ibadah, insyaallah dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini singkat saja berkaitan dengan hadis yang pertama. Kenapa bab tahara ini disebutkan tentang niat? Apa hubungannya niat dengan tahara? Karena taharah termasuk amalan kan, yang perlu memiliki niat. Artinya taharah tidak sah kecuali dengan niat. Begitulah maksud pengarang ya, penulis. Artinya setiap orang mau taharah, kita berwudu, kita mandi wajib, kita tayamum, di situ harus ada niat untuk mengangkat hadas. Ya. Orang mandi wajib misalkan, maaf, kalau tidak diniatkan, ya, dia terbiasa yang mandi subuh saja misalnya, tidak ada niat mengangkat hadas di situ. Kemudian sholat, dia ingat, oh ternyata tadi saya junub, tapi saya niat ketika mandi, tidak niat mandi wajib. Dia sudah sholat subuh, apa yang harus dia lakukan? Dia harus kembali mandi dengan niat wajib, mandi wajib, kemudian sholat subuh. Itu pentingnya niat, ya. Jadi ada beberapa faidah di kitab ini disampaikan oleh Syekh Muhammad Shaimin. Yang pertama, bayan ahamiyatun niyyah fil amal. Hadis ini menjelaskan tentang pentingnya kedudukan niat dalam amal perbuatan. Wa anna madarasiha wal amal jazaa 'alaiha. Dan bahwasanya niat ini merupakan barometer benar atau tidaknya sebuah amalan, diganjar atau tidaknya sebuah amalan. Yang kedua, faidah dari hadis ini. Hadis ini menunjukkan pada kita pentingnya menjaga keikhlasan dalam setiap amal perbuatan. Karena ikhlas termasuk salah satu syarat diterimanya amal ibadah. Al-ikhlas, dan yang kedua al-ittiba', al-mutaba'ah, yang mengikuti Nabi. Jadi kalau sudah ikhlas, maka amalannya harus sesuai contoh Nabi. Ya. Dia sudah ikhlas tapi enggak sesuai dengan contoh Nabi, tertolak. Amalannya sesuai dengan contoh Nabi tapi tidak ikhlas, tertolak. Maka harus dua syarat ini harus tetap ada. Harus tetap ikhlas, dia jaga hatinya, niatnya, dan juga harus amalannya sesuai dengan yang diajarkan Nabi SAW. Yang ketiga, faidah dari hadis ini, tahdhir min iradati dunya, berhati-hati ya. Jangan sampai kita berharap balasan dunia dari amalan akhirat. Jangan mengharapkan balasan dunia dari amalan akhirat. Ya. Ada sebuah konsep yang perlu kita kritisi. Sedekah biar kamu ya mendapatkan balasan 700 kali. Sedekah 1000 nanti dapat 700.000. Ya, sedekah sekian dapat balasan sekian. Ini matematika. Ya memang, tapi ketika seorang niatnya hanya untuk balasan,
Nah, saya niatkan nih, saya mau sedekah 1 juta. Ini kan janjinya 700 kali lipat dalam ayat Al-Baqarah itu. Berarti saya bakal dapat 700 juta. Maka dia sedekah 1 juta. Dia tungguin gitu kan. Mana balasan dari Allah ini? Ya, dia sedekah lagi sampai habis hartanya, tidak ada ternyata balasan dari Allah. Itu bahaya, dia bisa lama-lama dia menganggap ternyata ayat hadis ini tidak benar. Itu salah dalam memahami, dalam mengamalkan. Jadi ketika beramal ikhlas, mengharap ridha Allah, balasan di surga. Adapun balasan dari Allah di dunia itu sebagai bonus dari Allah. Dan itu Allah pasti balas, ya, baik di dunia ataupun di akhirat. Jadi ketika sedekah, sholat duha, ya, orang banyak sekarang sholat duha hanya ingin karena rezekinya lancar saja. Ya nggak masalah kalau itu menjadi, ya, bukan alasan utama kita. Tapi jadikan alasan utama kita mengharap ridha Allah. Setelah itu kita berharap pada Allah agar Allah membukakan pintu rezeki kita. Ini cara yang benar. Karena kalau hanya dengan sholat duha biar rezeki lancar, ketika rezeki tidak lancar dia tinggalkan sholat duha itu. Ketika dia tidak melihat balasan dari Allah, dia tinggalkan amalan. Terlihat. Tapi yang melakukan lillahi ta'ala, karena saya ingin mengharapkan ridha Allah dan balasan yang lebih besar, itu surganya Allah, tidak ada apa-apanya dunia. Dia ingin surganya Allah, itu Allah akan bukakan rezekinya tanpa dia meminta. Kenapa? Karena dunia ini Allah akan berikan kepada siapa saja. Allah akan berikan pada yang mau dan yang tidak mau. Yakin? Ya. Maka jangan menjadi hamba dunia. Ya, minta sama Allah, pasti Allah akan berikan. Minta yang terbaik, minta Allah berikan keberkahan rezeki. Ya, tapi jangan jadikan amalan akhirat kita hanya untuk mendapatkan dunia. Ya. At-taharah, faedah yang selanjutnya, yang keempat, ya, bahwasanya taharah bersuci itu termasuk amalan. Dan amalan itu haruslah disertai dengan niat. Maka taharah tidak sah kalau tanpa niat. Ya, wallahu taala alam. Ini berkaitan dengan hadis yang pertama. Kita lanjutkan satu hadis lagi, ya. Boleh? Jadi ini karena hadisnya kan kurang lebih ini 520 hadis. Jadi kalau satu pertemuan hanya satu hadis, 500 pertemuan berapa tahun ya? Kita 1 bulan cuma 1 pertemuan. Ya minimal 5 insyaallah pertemuan ke depan, tidak terlalu lama syarahnya. Insyaallah kita ambil setiap pertemuan 5 hadis, ya. Sekarang hadis kedua, masih berkaitan dengan taharah, ya. Hadis yang kedua diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbalullah salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. La yaqbalullah, sungguhnya Allah tidak menerima salat salah seorang di antara kalian jika dia berhadas, ya, batal wudunya sampai dia berwudu. Jelas, ya, jadi salatnya orang yang memiliki hadas tidak diterima karena syarat sah salat adalah harus suci dari hadas, suci dari najis, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah. Siapa namanya? Sering kita ulang. Siapa nama Abu Hurairah? Kita sering mendengar, ya, sahabat Abu Hurairah, ya. Kalau sering hadis, baca kitab hadis, pasti Abu Hurairah terus yang keluar. Siapa sih Abu Hurairah ini? Sahabat Nabi, namanya Abdurrahman ibn Sakhr. Abdurrahman ibnu Sakhr. Ini namanya Abdurrahman. Abu Hurairah ini ajarkan pada anak kita, ya. Kita punya ilmu, ajarkan biar ilmu itu nerap. Jadi kalau ilmu kita simpan sendiri, lupa. Nanti pulang ke rumah ajarkan. Nak, tahu nggak nama Abu Hurairah? Ini sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Berapa hadis? 5.374. Tulis. Ini faidah ini, ya. 5.374 hadis diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dausi dari negeri Yaman.
Jadi Abu Hurairah datang dari negeri Yaman tahun ke-8 Hijriah. Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat tahun 11. Di berapa tahun belajar dengan Nabi? Hanya 3 tahun. Dengan waktu yang singkat, beliau bisa mendahului para sahabat yang terdahulu, as-sabiqunal awwalun, dengan ilmu. Ya, baca kisahnya, bagaimana kisah thalabul ilminya Abu Hurairah. Suatu hari beliau sampai guling-guling, menahan lapar, guling-guling di masjid. Ya, tempatnya Abu Hurairah itu kan antara rumahnya Nabi dan mimbar. Ini di Raudhah. Kalau sekarang Raudhah ya, Raudhah Syarif. Suatu hari pernah beliau saking laparnya guling-guling, udah nggak tahan. Orang lihat ini orang kenapa ini? Dikiranya orang gila. Betul. Dikiranya orang gila. Abu Hurairah kenapa guling-guling? Saking laparnya beliau. Karena beliau orang berhijrah dari Yaman, nggak punya sanak saudara di Madinah. Ya. Dan beliau lebih mendahulukan ilmu. Beliau bisa saja mencari harta, tijarah, berbisnis, tapi beliau lebih mendahulukan ilmu, tidak mau menyia-nyiakan sisa 3 tahun itu. Beliau senantiasa bersama Nabi. Apa yang Nabi sampaikan beliau catat, beliau hafalkan. Begitu thalabul ilmi. Ya, 3 tahun bersama Nabi bisa menghafal 5.374. Ya, dan atas doa Nabi. Nabi suatu hari pernah memanggil Abu Hurairah. Dilihat oleh Nabi, ini beda. Abu Hurairah ini begitu semangat menuntut ilmu. Ya, setiap yang beliau ucapkan ditulis. Akhirnya dipanggil Abu Hurairah oleh Nabi. Ya Abu Hurairah, mana selendangmu? Selendang ya, biasa dipakai selendang. Dihamparkan selendangnya, didoakan Nabi. Selendangnya itu didoakan bahwasanya engkau tidak akan lupa. Setiap engkau mendengar perkataan dariku, hadis dariku, maka engkau tidak akan lupa. Ditutuplah selendangnya, dipakaikan ke Abu Hurairah. Semenjak itu beliau tidak pernah lupa lagi hadis Nabi. Itu yang menjadikan keutamaan beliau. Padahal ada sahabat yang lebih banyak hafalannya, seperti Amr bin As. Tapi yang membedakan beliau, Abu Hurairah senantiasa menulis, ya, dan beliau senantiasa mengulang hafalannya, dan hafalannya kuat, sehingga beliau yang paling banyak, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadisnya. Beliau wafat tahun 57 Hijriah. 57 Hijriah. Baik, beliau menyampaikan hadis ini bahwasanya Nabi bersabda, la yaqbalullah salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Allah tidak menerima, Allah tidak ridha, ya, jika seseorang di antara kalian salat ibadah, ya, yang di situ harus ada syarat taharah, bersuci. Dia salat tanpa bersuci, maka salatnya ini tidak diterima sampai dia berwudu kemudian mengulang salatnya. Ya. Nah, dari faidah dari hadis ini kita bisa mengambil faidah bahwasannya salat itu ada salat yang diterima, ada salat yang tertolak, tidak diterima. Ya. Jadi jangan kita merasa aman, jangan kita merasa bangga dengan amalan. Bisa jadi amalan ibadah yang kita lakukan puluhan tahun ini ternyata tidak diterima. Kita harus ada rasa takut, karena rasa takut ini yang membuat kita memperbaiki amalan. Tapi kalau merasa aman, tenang, yang penting kan saya udah sholat, alhamdulillah 5 waktu di masjid, tapi ternyata cara wudunya saja masih salah, cara taharahnya tidak sesuai dengan cara Nabi, ya, masih yang penting basah kan cepat, mungkin 5-10 detik beres wudunya itu. Masih banyak kaum muslimin, ya, jangan heran, kita lihat saja, ya, anak-anak remaja kita, ya, bukan remaja saja, mungkin yang sudah yang lanjut usia pun amalannya ternyata masih banyak salah. Maka ayo kita perbaiki. Ini tujuan kita mengkaji, ya, belajar ngaji itu untuk memperbaiki amalan kita, perbaiki dari yang dasar. Ayo dari sekarang belajar bagaimana tata cara wudu Nabi. Cari di YouTube sudah banyak, ya, yang sesuai dengan dalil. Ya. Wudu juga perlu kekhusyuan. Ya, kalau kita ingin sholat yang khusyuk, maka mulai dengan wudu yang khusyuk. Jangan buru-buru, nikmati. Setiap tetes itu kan menggugurkan dosa. Ya, tangan kita
muka kita, ketika membasuh muka, itu semua dosa yang kita lihat. Ya, telinga kita dosa yang kita dengar, dosa yang kita lakukan dengan tangan kita basuh, itu semua bercucuran. Dengan mengalirnya air wudu, menetes air wudu, itu dosa kita juga jatuh. Maka nikmati itu momen ketika kita mensucikan diri kita. Ya, jadi wudu bukan hanya mensucikan lahir, tapi juga batin kita dari dosa. Ya, nikmati wudu agar kita mendapatkan ibadah salat yang khusyuk. Ya. Yang kedua, anna shalah fardhaha wa nafluha hatta salatul janazah. Bahwasannya salat ya baik yang wajib ataupun yang sunnah, ya baik yang fardu ain atau fardu kifayah, itu tetap harus ya dilakukan dengan keadaan suci. Ya, tidak boleh dalam keadaan hadas. Orang yang hadas, dia tahu dia sedang dalam keadaan hadas tidak suci, sengaja sholat, ini merupakan dosa besar. Ya, maka jangan ketika kita hadas, kita jangan pura-pura tidak tahu. Seorang pasti tahu kondisinya kan. Mungkin dia sudah keluar angin, dia yakin. Tapi kalau ragu ini masalah. Tapi kalau sudah yakin, maka jangan dipaksakan. Ya, tapi kalau dia ragu batal atau tidak batal, maka ada kaidah yang lain. Al yaqin la yazulu bisyak. Keyakinan itu tidak hilang hanya karena keraguan. Misalkan kita sudah wudu nih tadi, salat asar, mau salat maghrib, kita ragu tadi sudah batal atau belum. Ya, yang yakin apa? Sudah wudu kan? Yang meragukan apa? Batal atau tidak batal? Artinya kita ya yakin kita sudah wudu. Sedangkan yang meragukan batal atau tidak batal itu hilangkan. Kalau kondisinya kita ragu. Tapi kalau yakin sudah batal, maka harus berwudu lagi. Ya. Dan orang yang muhdis jangan dia sengaja melakukan sholat, ya, dan dia tahu dia sedang ya tidak bersuci, itu bisa menjadi sebuah dosa besar. Selanjutnya faedah yang keempat, annal insan idza tawadda'a lis-shalah thumma dakhala 'alaihi waqtu shalah ukhra wa huwa 'ala taharah lam yajma'. Jika seorang sudah bersuci, kemudian dia belum batal, datang waktu salat selanjutnya, maka dia boleh salat tanpa harus mengulang wudu. Rasulullah pernah salat satu hari dengan satu kali wudu ketika Fathu Makkah. Ya, jadi selama wudu itu tidak batal, maka boleh dilaksanakan untuk beberapa kali sholat, sama dengan tayamum. Ya. Walaupun ada keutamaan memperbaharui wudu, silahkan. Bagi yang ingin mengamalkan sunnah tajdidul wudu, ya dia walaupun belum batal tapi dia ingin memperbaharui wudunya, silahkan. Tapi bagi orang yang belum batal, maka tidak diwajibkan untuk berwudu kembali. Yang terakhir, keutamaan ta'zim sya'nis shalah. Di sini di hadis ini kita faham bahwasanya salat ini ibadah yang agung, ibadah yang mulia, ibadah yang pertama kali dihisab. Maka jangan kita remehkan. Ya, kita harus mulai dengan juga taharah yang benar. Karena ibadah ini ya tergantung kan, salat ini tergantung dari sah atau tidaknya cara bersuci kita. Kalau cara bersuci kita asal-asalan, ya bagaimana nanti sholatnya? Ya, kita tidak perhatikan kebersihan tempat sholat, pakaian kita, mungkin ada najis dan lain sebagainya. Itu bisa menjadi pembatal sholat kita. Maka sholat ini ibadah yang agung. Ketika akan melaksanakan ibadah yang begini, mari kita persiapkan. Ya, itu pentingnya kita mempersiapkan diri sebelum sholat. Ketika azan persiapan, atau sebelum azan kita sudah mempersiapkan diri. Ya, salah satu hikmah disyariatkannya sholat qabliyah itu agar kita betul-betul siap ketika kita masuk ke ibadah yang wajib. Jangan kita datang sudah terburu-buru, ya, udah mau rakaat terakhir, buru-buru masuk saf, dia napasnya terengah-engah, capek. Allahu Akbar, kira-kira khusyuk atau tidak? Tidak akan khusyuk. Ya, maka dalam adab berjalan ke masjid saja diatur. Kan kita sudah pelajari ya sunnah-sunnah berjalan ke masjid itu diatur. Jadi betul-betul dipersiapkan untuk sholat maghrib nih kira-kira ya 20 menit lagi. Sudah persiapan. Dari sekarang sudah mandi ya. Jadi jangan ketika azan kita baru ya, langsung buru-buru wudunya atau sudah qomat baru wudu. Ya dijamin tidak akan khusyuk. Maka untuk mendapatkan kekhusyuan dalam sholat, persiapkan segala sesuatunya dengan baik. Ya, wallahu taala a'lam bishawab.
Mudah-mudahan apa yang kita kaji di kesempatan kali ini menjadi sebuah amalan, ya, yang menjadikan amalan tersebut sebagai amalan yang diterima di sisi Allah di hari kiamat kelak. Dan Allah jadikan kita termasuk hambanya yang dianugerahkan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan baik, dan amalan yang diterima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.